Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabihi wa wala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bi khair subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kembali siang ini kita dapat bertemu, berjumpa dan bersilaturahmi di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beberapa minggu lamanya kita tidak berjumpa di dalam majlis ini karena memang tahadusan binikmah ada tugas untuk membawa dan membimbing jamaah melaksanakan ibadah haji. Ya, kurang lebih untuk tahun ini 45 hari pemberangkatannya. Ya, jadi cukup lama juga pemberangkatan pada tahun ini. Dan kami kembali dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua berkat doa dari para jamaah sekalian, dan mudah-mudahan ibadah yang telah kami lakukan diterima oleh Allah dan dijadikan haji yang mabrur. Kami juga doakan bapak-bapak, ya ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan pun juga mendapatkan izin dan dipilih serta dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah baik di tanah suci Mekah dan Madinah, apakah itu haji ataupun umrah. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal. Ya, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kita lanjuti kajian kita. Hadis kita pada kesempatan ini bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazarata rahmah illa kataballahu lahu biha hajjatan maqbulatan mabrurah." Masya Allah. Dari satu hadis yang singkat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Ma min rajulin", tidak ada di antara seseorang. Artinya siapa saja. Tidak ada di antara seseorang yang zuru ila wadhi walidayhi, yang dimana dia, orang ini, memandang wajah kepada wajah kedua orang tuanya. Tidak ada di antara seseorang yang memandang wajah ayah dan ibunya, tapi dengan catatan nazaratan rahmah, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan penuh cinta dan penuh perhatian. Paham maksudnya nih? Bukan memandang dengan kebencian, dengan memandang sinis, apalagi sampai melototin orang tua. Zaman sekarang ada nggak anak yang melototin orang tua? Hah? Masya Allah. Kata Nabi Muhammad, "Ma min rajulin yanzuru ila wadhi walidayhi", tidak ada di antara seseorang yang memandang dia kepada wajah kedua orang tuanya, nazaratan rahmah, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta, dengan pandangan penuh perhatian. Artinya anak ini baik sama orang tuanya. Nah, tidak ada di antara mereka kecuali, kata Rasulullah, illa kataballahu lahu, kecuali orang itu akan dicatat bagi orang tersebut, akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala biha, dengan perbuatannya itu, dengan memandang wajahnya, ya, orang tuanya dengan pandangan kasih sayang itu, tidaklah Allah tetapkan bagi orang itu kecuali Allah akan berikan ganjaran hajjatan makbulatan mabrurah. Allah berikan ganjaran pahala sebagaimana pahalanya orang yang haji mendapatkan haji yang mabrur dan haji yang makbul. Subhanallah. Para jamaah sekalian yang berbahagia,
Cita-cita setiap orang yang berangkat haji. Cita-cita setiap orang yang berangkat haji, siapapun dia. Satu cita-cita dan harapannya, dia bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik, kemudian kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, dan mendapatkan haji yang apa? Mabrur. Itu harapan semua orang. Karena orang yang melaksanakan ibadah haji yang mabrur, balasannya luar biasa. Al-hajju mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang mampu melaksanakan ibadah haji dengan baik, dengan benar, yakni yang mabrur, kecuali Allah akan berikan surga kepadanya. Ini. Jadi semua harapan orang yang pergi haji pasti mengharapkan hajinya mabrur. Tapi kan tidak semua di antara kita yang bisa melaksanakan ke sana. Betul ya? Iya. Tidak semua manusia yang bisa melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji ini ibadah yang syaratnya itu ditentukan oleh Allah. Ya, makanya ayatnya itu walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban haji ini hanya kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Mampu secara keseluruhan. Bukan hanya sekedar mampu fisik, bukan hanya sekedar mampu biaya, tapi juga harus mampu ilmu dan lain sebagainya. Nah, sementara dalam hidup dan kehidupan kita ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya itu kan saling pasang berpasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya ini saling pasang berpasangan. Bahwa sudah menjadi hukum alam sunnatullah, bahwa yang namanya Allah bukan hanya sekedar menciptakan malam, tapi Allah juga menciptakan apa? Siang. Ada malam, ada siang, ada bulan, ada matahari, ada langit, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Ini sudah merupakan hukum alam. Nah, sementara haji tadi kewajibannya bagi orang yang apa? Yang mampu, ya. Itu kewajibannya bagi orang yang mampu untuk bisa melaksanakan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu untuk bisa melakukan ibadah haji? Bisakah dia mendapatkan haji yang mabrur? Ternyata Rasulullah memberikan satu peluang, Pak. Untuk bisa mendapatkan haji yang mabrur, maaf, tidak mesti harus wukuf di padang Arafah. Ternyata untuk bisa mendapatkan pahala haji yang mabrur, haji yang makbul, itu ternyata tidak mesti harus tawaf di Baitullah. Ternyata tidak mesti harus dia untuk berjalan di antara bukit Sofa dengan bukit apa? Marwah melaksanakan sa'i. Ada peluang bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tapi ternyata nanti fi yaumil hisab, ketika dihisab nanti seluruh amal-amal dia di hari kemudian, alangkah terkejutnya dia. Ternyata di dalam timbangan amal hisabnya dia, di situ ada pahala haji yang mabrur, haji yang makbul. Padahal di dunia berangkat haji enggak? Dia enggak berangkat haji, tapi tercatat di sana sebagai amalan berangkat ibadah haji, pahala. Ada pahala haji mabrur. Untung enggak tuh? Iya, subhanallah. Enggak mesti harus ke sana. Jadi kita tidak perlu berkecil hati, ya. Tapi tetap ikhtiar meminta dan memohon kepada Allah, wajib kita untuk meminta supaya kita ini diizinkan untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Karena memang ibadah haji ini, konon katanya, ibadah haji itu ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, dia punya nilai keistimewaan dan karakter yang berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Ini ibadah haji. Kalau ibadah-ibadah yang lain, itu yang pertama nih, nilai keistimewaan ibadah haji. Ibadah yang lain datang waktu sholat misalnya, zuhur. Dia bisa kerjain di mana saja. Mau di masjid boleh, mau di rumah boleh, mau di kantor boleh, mau di pasar boleh, di mana saja
Boleh. Kalau sudah datang waktu sholatnya, ya udah, boleh di mana saja dilakukan. Puasa, datang bulan puasa, Ramadan misalnya, ya, diwajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian kita mau puasa di Jakarta, boleh nggak? Kalau di Bandung, boleh. Di Jawa, di mana saja boleh. Bila datang waktunya, di mana saja kita kerjain, boleh. Tapi tidak dengan haji. Haji, ibadahnya, waktunya tertentu, dan juga tempatnya tertentu juga. Nggak bisa kita datang ke Mekah, kemudian kita datang ke Padang Arafah, kita datang ke Mina, kita datang ke Musdalifah. Kita lakukan tuh semua rangkaian ibadah hajinya itu. Tapi dikerjainnya di bulan Ramadan. Ya. Padahal bulan Ramadan bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang dimana Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Nah kemudian dia kerjain rangkaian ibadah hajinya di waktu itu. Ya nggak bisa. Karena dia waktunya tertentu dan tempatnya juga tertentu. Ini nilai keistimewaan di antara ibadah haji. Nah, cita-cita orang itu semuanya ingin mendapatkan haji yang mabrur. Semua doanya pasti begitu. Ya, ingin mendapatkan haji yang mabrur. Dan ternyata untuk bisa mendapatkan haji yang mabrur ini tidak segampang membalikan telapak tangan, Pak. Ya, tidak gampang untuk bisa mendapatkan predikat haji yang mabrur, subhanallah. Ya, dia mesti dilihat dari berbagai aspek. Mesti ditinjau dengan berbagai macam aspek. Nah itu buat orang yang berangkat menunaikan ibadah haji, dia harus mengetahui tentang hal yang seperti itu. Tapi hadis ini memberikan satu gambaran kepada kita. Buat kita memberikan sebuah motivasi. Ternyata kita insya Allah bisa mendapatkan pahala haji yang mabrur. Pahalanya nih. Kita bisa mendapatkan pahala haji yang mabrur. Kita bisa mendapatkan pahala haji yang makbul tanpa harus wukuf di Padang Arafah. Tanpa harus tawaf di Baitullah. Tanpa kita harus untuk sa'i antara Sofa dan Marwah. Di mana kita bisa mendapatkan itu? Ini hadisnya. Satu dari sekian banyak. Di mana Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi Muhammad, "Ma min rajulin", tidak ada di antara seseorang. Tidak ada di antara seseorang yanzuru ila wadhi walidayhi, yang dimana dia memandang kepada wajah, kepada kedua orang tuanya, dia pandang ayahnya, dia pandang ibunya. Tapi nazaratan rahmah, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta, dengan pandangan penuh perhatian, dengan penuh bakti kepada kedua orang tuanya, cukup kata Rasulullah. Apabila ada orang yang seperti itu, walaupun dia tidak melaksanakan rangkaian ibadah haji, illa kataballahu lahu biha, kecuali Allah akan berikan kepada orang itu. Allah akan tulis dan Allah akan tetapkan kepada orang tersebut dengan sebab baktinya kepada kedua orang tuanya, hajatan makbulatan mabrurah, untuk bisa mendapatkan pahala haji yang makbul dan diterima oleh Allah, insya Allah. Jadi ada peluang nih buat kita, ya, untuk bisa mendapatkan pahala haji yang yang mabrur, insya Allah. Di mana? Udah, nggak usah jauh-jauh, nggak usah pakai ke tawaf di Baitullah, nggak usah pakai wukuf di Padang Arafah, nggak usah pakai ngeluarin biaya yang besar dan lain sebagainya. Lalu bagaimana? Beruntung kalau sekarang masih ada mama dan papa kita di rumah. Masih ada ayah dan ibu kita. Di situ terbuka pintu untuk kita mendapatkan pahala haji yang mabrur, insya Allah. Masih bisa tuh kita bisa mendapatkan itu. Untuk mendapatkan pahala haji yang mabrur. Nah, bakti kita kepada kedua orang tua. Karena dengan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf, ada hadis yang mungkin sering kita dengar. Ada hadis begini, ridallah fi ridha walidain, wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah tergantung daripada ridho kedua orang tua kita. Murkanya Allah juga tergantung daripada murka kedua orang tua kita. Ya. Jadi orang tua kita ini merupakan satu
sarana untuk kita bisa mendapatkan keberkahan daripada hidup dan kehidupan kita. Bahkan untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan sebab ridhonya kedua orang tua kita. Nggak ada nilainya. Walaupun tiap tahun dia berangkat haji, Pak. Tiap tahun dia berangkat haji, nggak pernah tinggal. Bagus nggak tuh? Tiap tahun dia berangkat haji. Bahkan umrohnya sebulan sekali. Umrohnya sebulan sekali. Masya Allah. Emang tinggal di sono dia. Ya. Jadi umrohnya sebulan sekali, haji tiap tahun berangkat, tapi dia sakitin orang tuanya. Dia tidak berbakti sama orang tuanya. Ya Allah, ya Rabbana, nggak ada nilainya di sisi Allah. Demi Allah nggak ada nilainya. Terus kita mau ganti dengan harta yang kita miliki, dengan dunia yang kita miliki untuk bayar bakti kita sama orang tua. Cukup itu? Enggak, Pak. Enggak cukup. Demi Allah enggak cukup. Ada Sayyidina Abdullah ibnu Umar, putra daripada Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab. Ya. Namanya Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Ini satu hari pernah didatangi oleh seorang anak muda. Kemudian dia datang kepada Sayyidina Abdullah ibnu Umar, dia mau ngabarkan sesuatu kepada Abdullah ibnu Umar. Dengan bangganya dia ngomong, anak muda itu, apa kata dia? Wahai Abdullah ibnu Umar, saya baru saja selesai melaksanakan ibadah haji. Oh, engkau baru selesai melaksanakan ibadah haji? Iya, alhamdulillah. Semoga wa hajjan mabrur, wa sa'yan mazkur, wa zamban maghfur. Mudah-mudahan haji kamu diterima oleh Allah, mendapatkan haji yang mabrur. Ya Abdullah ibnu Umar, aku ingin bertanya. Ya, aku pergi haji. Kemudian kata Abdullah ibnu Umar, kamu pergi haji sama siapa? Aku pergi haji sama ibu saya. Sama ibumu? Iya. Lah, ibumu kan sudah tua. Sudah lanjut usianya. Lalu kamu pergi dengan apa? Kamu naik kendaraan apa? Naik onta? Naik kuda? Atau naik hemar? Kata dia, enggak. Aku tidak naik onta, aku tidak naik kuda, dan aku... Lalu dengan apa? Aku gendong ibuku. Aku gendong ibuku dari Madinah ke Mekah. Mekah Madinah enggak jauh sih, Pak. 490 kilo. Dia gendong ibunya dari Mekah ke Madinah, kemudian tawaf dia gendong, sa'i digendong semua. Rangkaian ibadahnya ibunya itu digendong. Dan pulang dari Mekah ke Madinah pun juga digendong ibunya. Pecah kaki saya, wahai Abdullah ibnu Umar. Berganti sepatu, berganti sandal dan lain sebagainya. Perjalanan itu aku gendong dia. Kata Abdullah ibnu Umar, benar kamu lakukan itu, benar. Alangkah mulianya engkau melakukan hal yang seperti itu. Luar biasa engkau baktinya. Ya Abdullah ibnu Umar, aku hanya mau bertanya sama engkau. Apakah yang sudah aku lakukan tadi? Aku gendong ibuku dari Mekah, dari Madinah ke Mekah, haji. Kemudian dia pulang, aku gendong lagi. Apakah dengan melakukan hal yang seperti ini sudah cukup untuk membayar baktiku kepada kedua orang tuaku? Apakah sudah cukup hal yang seperti itu untuk membayar baktiku kepada ibuku? Mendengar itu, Sayyidina Abdullah ibnu Ammar bilang, apa? Wahai anak muda, andai kata engkau lakukan haji, bukan sekali, 100 kali. Andai kata engkau lakukan haji 100 kali, dan selama 100 kali engkau berangkat haji, engkau ajak ibumu, engkau gendong ibumu 100 kali hajimu. Tawafnya engkau gendong, sa'inya engkau gendong. Engkau lakukan itu sebanyak 100 kali. Itu belum cukup untuk membayar satu tetes keringat ibumu ketika melahirkan engkau. Subhanallah. Jadi nggak ada artinya, Pak. Andai kata kita kumpulkan ini seluruh harta yang kita miliki untuk bisa mendapatkan itu, nggak bisa. Ya, makanya oleh karena itu bakti kepada kedua orang tua adalah merupakan kunci buat kita. Jangan lagi. Di sini hadisnya yanzuru. Yanzuru maknanya memandang. Ya, kalau memandang saja sudah punya nilai ganjaran yang begitu besar. Bagaimana kalau seandainya kita mencium tangannya? Bagaimana kalau seandainya kita berbakti kepadanya? Bagaimana kalau seandainya kita menyuapi ibunya? Dan lain sebagainya.
pasti Allah akan berikan ganjaran yang begitu luar biasa. Masya Allah. Makanya oleh karena itu sering saya sampaikan, beruntung Pak, kalau di rumah kita masih punya orang tua. Ya, kalau di rumah kita masih punya mama, punya papa. Gitu. Kalau sekarang misalnya dia masih ada, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, mungkin sudah lanjut usianya, ya, mungkin sudah 70, 80, bahkan mungkin 90. Mungkin rambutnya sudah putih semua. Mungkin jalannya juga sudah bongkok. Mungkin kadang-kadang sudah pikun gitu, ya. Jangan sakiti dia. Jangan kecewakan hatinya, karena itu adalah kunci keberkahan daripada hidup dan kehidupan kita. Insya Allah, itu kunci yang paling utama untuk bisa mendapatkan bakti, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah rela memberikan pahala ganjaran haji yang mabrur. Yang dimana haji mabrur tadi tidak ada balasannya kecuali apa? Surga. Al-hajju mabrurun laisa lahu jazaun ilal jannah. Allah rela memberikan pahala itu, ganjaran itu, walaupun dia tidak berangkat menunaikan ibadah haji, walaupun dia tidak melaksanakan tawaf, sa'i, wukuf, dan lain sebagainya, tapi ternyata dia bisa mendapatkan pahala haji yang mabrur dengan catatan ketika dia mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan bakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan ibadah salat. Abdullah ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu amalun ahabbu ilallah." Amalan apa yang paling disenangi oleh Allah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Amalan apa, ibadah apa yang paling disenangi oleh Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, amalan yang paling disenangi oleh Allah, as-salatu ala waqtiha. Salat 5 waktu pada waktunya. Itu amalan yang pertama. Jadi amalan yang paling disenangi oleh Allah justru adalah salat 5 waktu yang pertama. Ya, dia menjadi amalan yang disenangi oleh Allah. Ya, saking senangnya Allah, maka perintah kewajibannya beda dengan ibadah yang lain. Ibadah haji, ibadah yang mulia, ibadah yang besar, tapi kewajibannya hanya sekali dalam seumur hidup. Puasa, ibadah yang luar biasa, tapi kewajibannya hanya 1 bulan untuk 1 tahun. Zakat, ibadah yang besar, tapi dia kewajibannya hanya 1 kali dalam 1 tahun. Beda dengan salat. Saking senangnya Allah dengan ibadah salat. Allah perintahkan kita salat, Allah wajibkan kita salat, bukan sekali dalam seumur hidup. Bukan 1 kali dalam 1 tahun, bukan 1 bulan di dalam 1 tahun, tapi ternyata saking senangnya Allah dengan ibadah salat, Allah perintahkan kita salat, Allah wajibkan kita salat 1 hari sampai berapa kali? 5 kali kita untuk melaksanakannya. Subhanallah, saking senangnya Allah. Nah, Abdullah ibnu Mas'ud dengar begitu nanya lagi, summa ayyun ya Rasulullah, apakah ada lagi amalan yang paling disenangi oleh Allah selain daripada salat? Faqala na'am, kata Rasulullah, ada. Summa ayyun ya Rasulullah, apalagi setelah itu? Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, birru walidain, berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tuamu. Itu amalan yang paling disenangi oleh Allah setelah melaksanakan ibadah salat kita. Ya, setelah ibadah kita kepada Allah, yaitu melaksanakan ibadah salat, ibadah yang paling disenangi adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Memandangnya dengan pandangan tadi, nazratan rahmah, dikuatkan di sini. Bukan hanya sekedar memandang, tapi memandangnya nazratan rahmah, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta, bukan dengan pandangan kebencian. Nanti ketemu hadis, Pak. Cukup anak itu disebut anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya kalau seandainya dia memandang wajah ibu, memandang wajah ayahnya dengan pandangan kebencian. Ya, dia mandang ayahnya dengan pandangan kebencian, dengan pandangan ketidaksukaan gitu, apalagi marah sama orang tuanya dengan pandangan sampai melotot begitu, sama ibunya, sama ayahnya. Cukup itu sudah dikategorikan anak itu sudah termasuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Padahal mandang doang.
tapi bisa dikategorikan menjadi anak yang durhaka. Yang kedua, jangankan lagi memandang. Apabila ada seorang tua, ayah kita atau ibu kita, maaf, yang sakit mungkin, ya, sudah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sakit, yang sudah sakitnya sudah parah, tidak bisa lagi bangun dari tempat tidurnya, ya, mau makan, mau minum, mau apa saja sudah ada di tempat tidurnya saja. Nah, ada orang tua yang kita punya sakit yang seperti itu. Kemudian maaf makan di situ, minum di situ, pipis di situ, buang hajat di situ. Ada nggak yang begitu? Ya, orang tua yang kira-kira kamar orang tua kita kalau begitu bau apa wangi itu? Ya. Kemudian kita datang, kita masuk. Kata Rasulullah, apabila kita masuk dalam kamar yang seperti itu, kemudian kita tekep hidung kita, Pak. Karena apa? Karena bau. Kata Rasulullah, cukup anak itu sudah durhaka sama orang tuanya. Menutup hidungnya karena bau melihat yang sebegitu. Sudah cukup menandakan orang itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Ya. Nah, oleh karena itu di pembukaan ini saya ingin mengingatkan buat kita semua. Kalau saya sudah tidak bisa lagi karena ayah saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal. Makanya ketika maaf ketika ibu saya meninggal kemarin itu, ya, beberapa tahun yang lalu, nah, kemudian jenazah dibawa dari rumah sakit, kemudian kira-kira jam 1:30 malam sendiri di depan jenazah, ya, karena meninggalnya malam bainal isyain, antara waktu isya dengan maghrib. Kemudian diproses, baru pulang sampai rumah sekitar jam 9:30, jam 10 malam. Oh, datang banyak yang bertakziah. Udah, ketika itu malam 1:30 saya di depan jenazah sendiri. Maaf ini, saya nangis-nangisnya. Nangis-nangisnya saya. Sampai-sampai ada yang negor saya. Gitu. Ada yang negor dengan teguran yang baik, ya. Tapi tegurannya nusuk juga ke hati kita. Dia bilang, Ustadz, maaf Ustadz. Ustadz kan orang yang berilmu. Ustadz kan tahu dalil dan hadisnya. Kenapa sampai menangis seperti itu? Ustadz gak ikhlas, ya, tentang kematian itu. Ya. Itu teguran luar biasa gitu. Ya. Saya bilang, ya, udah selesai, saya keluar, saya temuin dia. Saya bilang, makasih. Iya, saya bukan gak mengerti tentang itu, saya paham. Saya menangis bukan karena kematian daripada ibu saya, bukan. Ya. Karena semua pasti akan mengalami kematian. Tidak ada orang yang abadi dalam kehidupan di alam dunia ini. Lalu kenapa Ustadz menangis begitu? Siapapun kita pasti mati, termasuk ibu. Yang saya tangisin, sekarang pintu saya untuk bisa mendapatkan keberkahan itu sudah tertutup. Biasanya tiap pagi saya bisa cium tangan. Sekarang saya sudah tidak bisa cium tangannya lagi. Biasanya saya suka didoakan. Saya tidak lagi didoakan. Biasanya saya biasa cium kaki ibu saya nggak bisa lagi. Sekarang sudah tidak ada lagi tempat saya yang seperti itu. Pintunya sudah tertutup untuk bahagia. Tapi saya janji, saya akan gedor terus pintu itu. Mudah-mudahan bisa terbuka pintu itu. Gedornya dengan apa? Dengan selalu mengingat dan mendoakan orang tua saya. Setiap saat saya akan doakan dia, saya akan inikan dia. Itu, Masya Allah. Kalau masih ada orang tua, masih ada enak. Ya, masih bisa cium tangannya. Cium tangan sama orang tua. Masya Allah, nilainya luar biasa, Pak. Ya, nilainya luar biasa. Kemudian kita bisa memandang, kita bisa berbakti. Beruntunglah kalau masih banyak orang tua. Yang jadi masalahnya, kalau mereka sudah apa? Sudah meninggal. Apakah masih ada kesempatan kita untuk berbakti sama dia? Apakah masih ada kesempatan kita untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tua kita? Sementara orang tua kita sudah meninggal dunia, jasadnya sudah terkubur di dalam tanah. Apakah masih ada? Ternyata ada. Ketika ada seorang dari Bani Salamah, ada di Madinah itu ada satu kampung namanya Bani Salimah atau Bani Salamah. Ada anak muda datang kepada Rasulullah. Dia dalam keadaan
Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah. Apa kata anak muda itu? Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarrahuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasul, apakah masih ada kesempatan buat saya untuk bisa berbuat bakti kepada kedua orang tua saya? Sementara orang tua saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal, ayah saya sudah meninggal, sudah terkubur jasadnya di dalam tanah. Hal baqiya min birri abawayya syai'un abarrahuma bihi ba'da mautihima. Apakah masih ada kesempatan buat saya buat berbakti kepada mereka? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar pertanyaan itu Rasulullah menjawab. Apa kata Rasulullah? Naam, ada. Walaupun ayahmu sudah meninggal, walaupun ibumu sudah meninggal, sudah terkubur jasad mereka di dalam tanah, masih ada kesempatan kamu untuk berbuat bakti kepada mereka. Bagaimana caranya ya Rasulullah? As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Ini satu di antaranya, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Doakan orang tuamu dan mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Setiap engkau doakan, engkau bacakan Fatihah, engkau mendoakan dia untuk memintakan ampun kepada dia, itu berarti engkau sudah berbuat bakti kepada kedua orang tua engkau. Walaupun orang tuanya sudah apa? Sudah meninggal dunia. Ini mungkin sudah 10 tahun ayah kita meninggal. Mungkin sudah 10 tahun ibu kita meninggal. Mungkin kita belum sempat untuk mendoakan mereka. Ya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita lupa untuk membacakan Fatihah untuk ayah kita, untuk ibu kita. Kita lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Padahal diancam di dalam satu hadis. Iza tarakal abdu du'a li walidaini. Apabila ada seorang anak yang meninggalkan doa buat kedua orang tuanya. Fa innahu yanqati'u anhu rizku. Maka Allah akan cabut keberkahan daripada rizki yang dia dapatkan itu. Ketika ada seorang anak yang tidak pernah mendoakan siapa? Orang tuanya. Baik dia dalam keadaan hidup maupun sudah meninggal dunia. Apabila ada idza tarakal abdu du'a li walidaini, apabila ada orang yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, maka Allah akan cabut keberkahan rizki daripada orang itu. Keberkahan rizki bukan berarti dia nggak dapat, nggak dikerja, nggak digaji, enggak Pak, gajinya besar, gajinya luar biasa, tapi gaji yang dia terima tidak membawa keberkahan dalam rumahnya, tidak membawa keberkahan, nggak ada ketenangan dalam rumahnya. Rumah tangganya selalu banyak masalah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Berarti itu tidak ada nilai keberkahan. Dan nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, mudah-mudahan di perdana ini ya Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati kita ya untuk kita bisa mau mencari keberkahan kepada kedua orang tua kita. Ya, walaupun dia ada di kampung, jangan tinggalin untuk telepon untuk ini. Ini udah pulang kampung enggak? Ya, lebaran kita di sini. Ya Allah, udah 5 tahun, kita nggak tahu mak kita gimana, bapak kita bagaimana. Di sana semua segala macam, kita asik sama anak kita asik sama bini kita asik semua segala macam. Masya Allah. Bahkan kita didik tuh, istri kita pakaiannya pakaian syar'i, Pak. Bagus nggak? Wah, dia tutup hijabnya, dia tutup, pakaiannya auratnya bagus. Anak kita taruh pesantren, hafal Quran. Kita taruh anak kita di pondok pesantren yang hafal Quran semuanya. Di rumah kita, hidup kita dengan penuh dengan ajaran syariat agama luar biasa. Tapi udah 5 tahun kita nggak pernah tegur emak kita yang ada di kampung. Kita nggak pernah tanya tuh emak kita bagaimana keadaan di kampung. Kita asik dengan begitu, nol di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita sudah hidupkan syariat begitu di rumah kita. Kita asik, cuman kita nggak pernah nanya emak kita. Bagaimana emak kita, bagaimana bapak kita, bagaimana keadaan mereka. Ya Allah, ya Rabbana. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah buat kita. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adhinna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi